Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh keluarga kecil komedian Arie Kriting dan istrinya Indah Permatasari. Pasalnya, mereka sedang membangun rumah baru di kawasan elit Jakarta. Arie dan Indah bahkan membagikan momen saat keduanya meninjau langsung proses pembangunan rumah barunya di akun media sosial miliknya. Keberhasilan Arie Kriting membangun rumah 3 lantai di kawasan perumahan elit itu seolah-olah menjawab tudingan miring mertuanya, Nursia, yang kerap menyudutkan dirinya dalam berbagai kesempatan. Misalnya saja saat ibunda istrinya itu secara terang-terangan membanding-bandingkan pernikahan adik Indah beberapa waktu yang lalu yang menurutnya digelar dengan begitu mewah jika dibandingkan dengan pernikahan Indah dan Arie. Sudah menjadi rahasia umum jika Nursia dengan Arie Kriting terlibat perseteruan panjang yang sampai saat ini masih terus berlanjut. Dan baru-baru ini Nursia kembali menyindir Arie yang sedang membangun rumah baru untuk istri dan anaknya. Lalu seperti apa sikap Nursia yang terus menyudutkan Arie dan tak kunjung memberikan restu? Sayang, kamu lagi lihat apa? Lagi liatin ini nih, calon tetangga kita. Rumahnya udah pada mau jadi. Rumah kita juga udah mau jadi, sayang. Wah, sedikit lagi kita bisa tinggal di sini, sayang. Yoi. Masya Allah. Cek ke dalam yuk. Assalamualaikum. Nah, ini dia living roomnya. Ya, sederhana-sederhana aja ya. Yang penting punya sendiri ya. Insya Allah ya. Sudah di lantai 3, ini ada 3 kamar di sini. Kamar utama, dan kamar adik bayi di sini juga. Ini kan ada tangga di sini ya. Ini nanti bisa tembus ke langit nih. Wow. Alhamdulillah, ini dia kamar utamanya sudah jadi. Nah, ini tempat tidurnya Indah nanti di sini. Alhamdulillah. Meskipun rumah sederhana, yang penting udah punya sendiri ya. Iya, alhamdulillah. Yes, pokoknya yang penting kita usaha-usaha saja dulu. Mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi tempat tinggal. Amin. Semoga menjadi tempat istirahat juga buat kita semua. Yang nyaman. Bisa menjadi tempat tumbuh kembangnya itu dia yang bersuara itu. Dia yang ambil videonya loh. Terima kasih ya anakku sudah mau memegang HP untuk bapak dan ibunya bisa invent. Iya, kamu jadi videografer ya? Doakan ya rumahnya bisa segera kita huni. Iya. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding gaji. Ya anggaplah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau misalnya ya memang ya yang bayar itu Indah Permatasari, yang keluar dari tangannya Indah Permatasari. Tapi lagi-lagi jangan bilang Indah Permatasari. Saya berjuang mulai dari kelas 5 SD Indah Permatasari. Indah enggak pakai sabun yang mahal ya. Kita kan orang miskin dulu, sekarang kan mereka kan bisa beli di mall, beli apa. Saya pakai sabun kotak yang begitu, saya kasih mandi Indah Permatasari. Tapi jadi juga orang nomor 1 ya. Jadi orang sukses, cuma bukan karena laki-laki itu. Kalau sama Bang Arie itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Arie ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Oke. Luar biasa mewahnya, luar biasa meriahnya. Ya tidak disangka aja orang yang begitu, keluarga laki-laki yang begitu bagus, begitu menghargai orang. Terus adat dan istiadatnya itu dijunjung tinggi sama keluarga di pihak laki-laki. Alhamdulillah sekali. Di situ saya bangga yang dari 2019 sampai pas hari H-nya itu seorang ibu yang pernah tidur selama berapa tahun itu dari 2019 sampai sekarang langsung terbang. Tidur panjangnya sudah terlalu lama. Jadi karena diangkat derajat sama
keluarga laki-laki. Saya juga tidak sangka anak yang saya tidak pernah rawat seperti rawatnya Indah Permatasari. Luar biasa, diangkat derajatnya setinggi-tinggi sama Allah. Yang angkat itu. Saya tidak sangka anak yang saya tidak perhatikan layaknya Indah Permatasari mulai A sampai Z, anak yang diangkat, anak itu pula yang jambak saya. Tapi anak yang tidak saya perhatikan, anak itu pula yang angkat derajat saya tinggi-tinggi. Itulah rencana Allah, kita tidak tahu. Saya terlalu banyak sayang sama Indah. Terlalu sayang barangkali akhirnya dengan cara begitu barangkali Indah menjambak saya, mencaci maki saya, menghujat saya dengan mulut-mulutnya yang luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, anak itu tidak selamanya bagus. Saya punya anak 7, jadi tidak semua bagus. Ada anak yang angkat derajat saya, ada anak yang menjambak saya, menginjak saya. Indah itu tidak minta dilahirkan. Ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tidak apa-apa. Sepanjang netizen yang menghujat saya, sepanjang itu pula Allah lebih angkat derajat saya setinggi-tingginya. Jadi saya tidak terlalu ini. Nah, dari sebelum Indah ketemu sama manusia ini sudah jadian memang, tapi Indah itu memang bukan Indah. Sinta itu memang masih mau tidak begitu. Karena itu anak kan belum serius. Tahu ini si laki-laki karena dari kerjanya di Makassar dia ikut lagi Sinta ke Jakarta. Ya begitu-begitu. Sudah saya tuh enggak terlalu siapa dia, orang ningrat atau orang kaya atau apa, enggak. Saya tidak tahu itu orang hebat orang tuanya. Tak tahu pas hari H itu saya tahu bahwa orang keturunan orang hebat. Saya tidak tahu itu sebelumnya. Nanti orang cerita undanganmu tarik kemarin ini. Subhanallah, dari mana aja itu undangan itu sampai sehebat begitu acaranya, semeriah begitu acaranya, itu sudah teratur, kayak saya sampai apa seserahannya begitu, saya tidak sangka itu. Sampai mami harus begini kan dia apa namanya pernikahan itu ada aturan-aturan harus begini, harus ini. Saya tidak sangka itu. Di situ saya diam, lama saya sabar walaupun saya ngoceh-ngoceh di YouTube saya, ngoceh di TV. Kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, kalau kamu sabar menghadapi segalanya itu, Allah angkat derajat, Allah angkat derajatmu tinggi lebih dari itu. Benar sekali sayangku, benar. Walaupun anak-anakku menghina saya, termasuk suami saya menghina saya, terus ada juga keluarga saya yang seolah-olah saya ini jahat, seolah dibikin saya ini jahat banget di mata manusia. Tapi alhamdulillah, tapi di mata manusia seorang keturunan ningrat datang di keluarga saya. Di situ saya bangga, oh ini jawaban. Selama ini saya sabar, dihina sama netizen, dihina sama manusia-manusia kotor, lar. Saya kalau boleh ngomong itu yang menghina saya itu lalar. Itu lalar yang kotor yang di bangkai-bangkai itu yang menghina saya. Jadi di situ saya menilai, oh ini kalau misalnya dihina sama orang itu, kalau misalnya diterima apa adanya, hinaan, cacian, oh ini jawabannya. Saya tidak minta diumrahin. Saya tidak minta datang keluarga hebat ini, tapi datang di sini bertubi-tubi Allah angkat derajat saya diumrahin. Allah kasih ketuk hatinya Indah Permatasari di saat saya hari Jumat lagi baca Yasin. Tapi di situ Allah itu kita tidak tahu itu rencana Allah itu. Lamanya saya diam, lamanya air mata saya itu diangkat derajat sama Allah setinggi-tingginya dengan keluarga besar ini. Saya tidak tahu keluarga ini keluarga ningrat, saya tidak tahu. Banyak orang kasih tahu, oh dia memang beliau ini tidak menampakkan keturunan raja, tapi tidak menampakkan. Tapi selalu orang bilang waktu waktu dalam pernikahan baru saya tahu, oh ini orang ningrat, orang ini
keturunan darah biru. Tapi pas hari H baru tahu saya itu. Karena undangannya itu ada teman papinya, dosen teman papinya itu sampai menangis di tempat di atas. Itu manusia dari mana saja diundang. Itu kan lebih 1.000 orang yang diundang. Coba bayangkan. Itu manusia, ya Allah, dari mana saja katanya. Saya tidak mau sebut itu pangkatnya yang datang-datang itu. Katanya ada yang pegawai begini, ada pangkatnya begini. Saya tidak tahu. Sesudah ada video saya, ini orangnya ini. Baru saya tahu pas posisi hari hanya. Perseteruan yang terjadi antara Nursia dengan Ari Kriting memang selalu mencuri perhatian netizen. Komentar-komentar pedas yang dilayangkan Nursia, baik pada Ari maupun putrinya Indah, terus mewarnai sengitnya konflik yang terjadi di antara mereka. Misalnya saja, saat Nursia tidak setuju jika ada yang mengatakan Indah bahagia hidup bersama Ari Kriting. Menurut Nursia, kebahagiaan yang diperlihatkan putrinya ialah kebahagiaan semu, alias hanya pura-pura bahagia. Meski secara terang-terangan tidak menyetujui pernikahan putrinya dengan Ari, sebagai orang tua, Nursia tetap mengakui Indah sebagai anaknya. Lantas seperti apa curhat Nursia yang masih menganggap Indah sebagai anaknya, meski sampai dengan saat ini belum bisa berdamai dengan Ari Kriting? Iya, itu kayak tinggal di mana itu? Kan orang kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana? Nggak pernah lihat? Masa tidak lihat itu di pojok Ragunan. Di pojok Ragunan, saya tahu. Saya itu sudah mau melabrak di situ tuh sebelum kawin. Tapi masih harga diri saya tahan. Mana dicekokin begini, kan tidak sadar itu dicekokin terus. Orang yang bodoh aja itu orang yang tahu. Tapi biar saya, ini orang tuanya, saya tahu. Saya melahirkan Indah Permatasari, saya yang tahu Indah Permatasari. Nggak mungkin Indah itu pada gila sekali disuruh belok kiri, disuruh belok kanan. Itu anak kan nggak begitu. Nah, kan dicekokin terus supaya kelihatan bahagia, kelihatan seru. Indah ini kayak orang bego-bego begitu. Lihat itu, banyak tetangga saya bilang mukanya kayak datar banget, kayak dibikin bahagia, padahal tidak bahagia. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Saya tidak tunggu suamiku yang berjuang, saya berjuang sendiri dari 87. Kalau saya mau beli mobil, saya harus berjuang. Walaupun saya menjual di pinggir jalan, di got-got saya menjual, demi Allah. Karena saya mau naik mobil, saya mau bikin kantor. Dari hasil jualan itu, saya bisa beli mobil, bisa bikin kantor. Ini lagi saya berjuang dari kelas 5 SD Indah Permatasari. Saya bisa beli rumah, beli tanah, beli mobil. Jangan lagi ada netizen bilang, nggak malu nenek-nenek sudah dibayarkan umrah. Itu merasa bersalah. Apapun yang dia berbuat kemarin, kayak tanda tangan di pinggir jalan, kayak dia serahkan anaknya kepada orang yang salah, itu kan dia sudah merasa bersalah banget. Kan tidak pernah jahat sama saya. Cuman jahatnya kan karena dicuci otaknya itu aja. Kan begitu ya. Enggak. Kan ada orang lain itu. Orang lain. Kan bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Yang menyatukan mereka kan cuma itu. Astagfirullah, tidak usah dipusingin dengan orang itu. Kita pusing bagaimana caranya. Saya alhamdulillah sudah cium hajar aswad, tapi jangan lagi uang iblis dan syaitan. Saya itu uang saya urus anakku. Allahu Akbar. Tidak salah, tidak ada seperti ini. Saya berkelahi sama suami saya. Anak-anak kan tidak mungkin kita sama ratakan anak dengan suami, tidak boleh. Saya berkelahi sama suami saya sama anak saya lain gitu. Jadi berkelahi sama laki-laki itu kan saya sama laki-laki itu, bukan sama anak yang tidak tahu apa-apa.